Pertempuran Tarawa adalah bagian dari Operasi Galvanik dan merupakan pertarungan besar antara Amerika Serikat melawan Jepang yang terjadi di Tarawa Atoll, Kepulauan Gilbert, Kiribati pada tahun 1943. AS juga menyerang Makin Atoll secara bersamaan. Pulau ini tidak begitu besar, namun penuh sesak dengan tentara Jepang berikut persenjataan mereka. Juga terdapat sedikitnya 500 pos kotak pil untuk menempatkan berbagai senapan mesin. Pertahanan Jepang di kawasan tersebut dipimpin oleh Laksamana Muda Keiji Shibasaki sebagai komandan garnison di Pulau Betio. Demi mendirikan pangkalan udara terdepan yang mampu mendukung operasi-operasi di Pasifik Tengah menuju Filipina lalu ke Jepang, Amerika Serikat berencana merebut Kepulauan Mariana. Pulau-pulau terdekat yang mampu mendukung upaya AS adalah Kepulauan Marshall di timur laut Guadalcanal. Jika Pulau Marshall berhasil direbut, AS memiliki pangkalan untuk meluncurkan ofensif ke Mariana. Namun upaya AS terhalang oleh kedudukan garnison dan pangkalan Jepang di pulau kecil Betio di Tarawa Atoll bagian barat. Maka dari itu, untuk melancarkan invasi ke Kepulauan Mariana, AS harus mengulung pangkalan ini terlebih dahulu, termasuk garnison Jepang di Makin Atoll. Tanggal 20 Juli 1943, pimpinan gabungan mengarahkan Panglima Armada Pasifik Laksamana Chester Nimitz untuk menyiapkan rencana operasi ofensif di Kepulauan Gilbert. Pada bulan Agustus, Wakil Panglima Armada Pasifik Laksamana Raymond Fruenzo diterbangkan ke Selandia Baru untuk bertemu dengan Komandan baru Divisi 2 Marinir AS, Jenderal Julian Smith, dan memulai perencanaan invasi. Tanggal 10 November, Laksamana Raymond Fruenzo mengerahkan armadanya dari Hawaii Pearl Harbor untuk mengembur kedudukan Jepang di Tarawa Atoll dan Makin Atoll. Armada ini terdiri dari 17 kapal induk, 12 kapal tempur, 8 kapal penjelajah berat, 4 kapal penjelajah ringan, 66 kapal perusak, 36 kapal angkut, dan 12 pesawat tempur. Personel dengan sasaran Tarawa dan Makin berjumlah 30.000 tentara dari Divisi 2 Marinir, Divisi Infanteri ke-27 Angkatan Darat, dan awak kapal Angkatan Laut. Untuk sasaran Makin Atoll, jumlah pasukannya lebih sedikit, yakni sekitar 6.500 tentara dari unsur Divisi Infanteri ke-27 Angkatan Darat. Grup tempur AS dengan sasaran Tarawa Atoll dan Makin Atoll masuk dalam satuan tugas 52 yang dipimpin oleh Laksamana Muda Richmond Kelly Turner. Pangkalan Jepang di Tarawa hanya berkekuatan 2.636 tentara, ditambah 2.200 pekerja konstruksi, 1.200 orang dari Korea dan 1.000 orang dari Jepang. Persenjataan mereka adalah 14 tank, 40 artileri, dan 14 senjata angkatan laut. Sementara di Makin Atoll hanya terdapat 300 tentara dengan 3 tank dan 4 artileri. Tanggal 20 November dini hari, armada AS mulai mengebom Tarawa dengan tembakan kapal yang segera dibalas oleh tembakan dari 4 bateri artileri Jepang. Salah satu tembakan kapal AS berhasil menghantam gudang amunisi Jepang dan memicu ledakan hebat. Dalam perkembangannya, petugas penghubung Selandia Baru Mayor Frank Holland menghubungi perwira senior pasukan mendarat Kolonel David Shaw dan memberi informasi bahwa kedalaman air pasang tidak sesuai dan sulit dilewati kapal mendarat. Faktanya ada terumbu karang di 450 meter sebelum titik pendaratan. Frank menyarankan agar pendaratan ditunda dahulu. Kolonel Shaw memperingatkan pasukan mendaratnya, namun tidak menunda pendaratan sampai air pasang yang menguntungkan. Pukul 6 pagi, kapal-kapal tempur AS kembali mengebom daratan hingga 3 jam lamanya. 2 penyapu ranjau dan 2 destroyer turut memberikan tembakan sembari melaju memasuki Laguna, sekaligus membersihkan ranjau di perairan dangkal. Kapal-kapal mendarat mengikuti kapal-kapal penyapu ranjau dan berkumpul di Laguna menunggu pemboman berakhir. Marinir yang akan didaratkan dibagi menjadi 3 titik pendaratan. Pantai Merah 1 di barat Pulau, Pantai Merah 2 di tengah serta barat dermaga, dan Pantai Merah 3 di timur dermaga. Nantinya bakal ditambah 2 titik lagi
yaitu Pantai Hijau dan Pantai Hitam. Pukul 9 pagi setelah pemboman berakhir, para marinir dengan LVT, LCVP maupun LCM mulai bergerak ke pantai. Saat armada AS tengah melewati terumbu karang, pasukan Jepang terus memadati pos terdepan dan menembaki para marinir dengan tembakan gencar. Puluhan LVT terjebak di terumbu karang oleh tembakan gencar pos Jepang dan membuat banyak marinir tewas dengan mengenaskan. LCVP maupun LCM tidak dapat mengantar pasukan sampai ke pantai karena air tidak pasang dan terumbu karang tidak bisa dilewati. Para marinir dengan LCVP maupun LCM terpaksa mencapai pantai dengan mengarungi air laut dan menjadi sasaran empuk tembakan pos Jepang. Parahnya, setelah ujung terumbu karang ada cekungan laut dalam dan membuat banyak marinir tewas akibat tenggelam. Peralatan tempur yang dibawa para marinir membuat mereka cepat tenggelam. LVT yang berhasil mencapai pantai mengalami kerusakan parah. Berikut para marinir banyak yang tewas dan terluka. Melihat penderitaan pasukannya, Kolonel David Soap meminta tembakan kapal dan dukungan pesawat tempur. Atas permintaan Soap, pulau tersebut dibom kembali. Korban di pihak Jepang secara cepat berjatuhan. Di tempat lain, beberapa LCM terpaksa menurunkan tank di terumbu karang dangkal. Dengan dipandu para marinir, tank-tank AS bergerak menembus ombak. Banyak tank yang akhirnya terperosok ke lubang bekas tembakan kapal dan akhirnya tenggelam. 4 tank berhasil mendarat di Pantai Merah 3. Namun akhirnya hanya 1 tank yang bisa beroperasi. Menjelang sore, marinir berhasil merebut pantai sejauh garis pertahanan Jepang pertama. Pukul 3 sore, tentara Jepang bergeser mundur ke pedalaman. Tank-tank yang mendarat di Pantai Merah 2 dan Pantai Merah 3 mulai bergerak memukul balik tentara Jepang. Mayor Michael Perian berhasil mengorganisir 2 tank dan mengumpulkan pasukan yang tersebar. Ia kemudian melakukan serangan mematikan di ujung barat pulau. Sore hari, Jenderal Shibasaki meninggalkan pos komando di ujung barat lapangan terbang agar bisa digunakan sebagai barak medis. Saat sedang mengatur pos baru, bom tembakan kapal 5 NG jatuh di tempat tersebut dan membuat Jenderal Shibasaki beserta perwira seniornya tewas seketika. Hal ini semakin memperumit komando Jepang. Sepanjang malam itu, tentara Jepang terus melakukan serangan sporadis. Dengan terbunuhnya Laksamana Muda Shibasaki dan jalur komunikasi yang terputus, setiap unit Jepang bertindak sendiri-sendiri tanpa komando. Banyak pasukan Jepang yang berenang dan berusaha menduduki LVT yang ditinggalkan. Mereka juga menduduki kapal angkut Saitamaru yang teronggok. Hingga penghujung malam itu, 5.000 marinir AS berhasil mendarat di pantai. Korban tewas maupun luka diperkirakan mencapai 1.500 orang. Menjelang tengah malam, Jepang tidak lagi menyerang para marinir yang sedang mendarat atau terdampar di pantai. Mereka lebih memilih mengatur ulang strategi dan menyimpan tenaga untuk menghadapi AS di esok hari. Keesokan harinya tanggal 21 November, pendaratan pasukan kembali dilanjutkan. Pasukan di Pantai Merah 1 diperintahkan untuk mengamankan Pantai Hijau agar bisa digunakan untuk pendaratan pasukan selanjutnya. Upaya merebut Pantai Hijau menemui hambatan berat. Akhirnya pasukan meminta tembakan kapal untuk menghancurkan kotak pil dan meriam artileri. Dalam 1 jam, pasukan berhasil menduduki Pantai Hijau dengan kerugian yang relatif kecil. Operasi di sepanjang Pantai Merah 2 dan 3 lebih sulit dari Pantai Hijau. Ternyata sepanjang malam tentara Jepang telah mendirikan pos senapan mesin baru. Tembakan-tembakan dari pos baru tersebut berhasil mengurai pasukan AS. Tentara Jepang yang bertahan di LVT dan kapal Saitamaru juga terlibat pertempuran sengit dengan marinir yang berada di pantai. Akhirnya pesawat AS datang untuk menghancurkan tempat tersebut. Butuh banyak tembakan pesawat untuk menghancurkan Saitamaru. Sampai-sampai regu insinyur turun tangan dan meledakkan kapal tersebut dengan peledak berdaya ledak tinggi. Pukul 5 sore, resimen marinir ke-6 beserta sejumlah tank dan artileri mendarat di Variki untuk menutup
bergerak mundur Jepang. Mereka menerima tembakan gencar tanpa tahu dari mana arah tembakannya. Pesawat tempur kemudian dikirim untuk menemukan lokasi senjata musuh. Ternyata tembakan tersebut berasal dari satu kotak pil yang memiliki 12 senapan mesin. Pesawat AS membom kotak pil tersebut sampai hancur lebur. Di Pantai Hijau, pasukan AS mendarat tanpa perlawanan. Dan pada penghujung hari, seluruh ujung barat pulau telah berada dalam kendali AS. Pasukan Jepang yang tersisa kabur entah kemana. Keesokan harinya tanggal 23 November, AS bersiap mendaratkan pasukan terakhirnya. Namun tidak ada yang mengira jika Jepang masih memiliki ratusan prajurit dan sedang bersiap untuk melakukan serangan terakhir mereka. Ketika matahari baru mulai naik, 300 prajurit Jepang melakukan serangan banzai terhadap Batalion 1 Resimen Marinir ke-6. Tentara Jepang pun dihujani tembakan gencar dari para marinir AS, berikut tembakan-tembakan mematikan dari artileri. Pertempuran tersebut berlangsung selama 1 jam. 200 prajurit Jepang tewas di depan garis marinir, sementara sisanya tewas di luar garis. Pukul 7 pagi, pesawat-pesawat tempur AS menyerang posisi Jepang di ujung timur pulau. 30 menit kemudian dilanjutkan dengan tembakan howitzer dan diperkuat oleh tembakan meriam kapal selama 15 menit. Setelah pemboman di ujung timur pulau Betio, marinir dengan 2 tank berhasil menjepit pasukan Jepang yang tersisa. Para tentara Jepang memilih meninggalkan posnya dan bergerak mundur. Entah mundur kemana, karena pulau tersebut dikelilingi oleh laut. Diperkirakan 75 tentara Jepang tewas akibat serangan tersebut. Pukul 1 siang, pasukan AS berhasil mencapai ujung timur Betio dan berhasil mengeliminasi sisa pasukan Jepang. Pada hari itu tanggal 23 November, sebanyak 475 tentara Jepang berhasil ditewaskan. Sementara AS mengalami kerugian 9 orang tewas dan 25 orang luka-luka. Selama beberapa hari berikutnya, Batalion 2 Resimen Marinir ke-6 bergerak melalui pulau-pulau yang tersisa di atol dan membersihkan pulau tersebut dari unsur-unsur Jepang. Tanggal 28 November, dipastikan tidak ada lagi orang Jepang yang melakukan perlawanan. Dari 3.636 orang Jepang di Garnisun, hanya 1 perwira dan 16 tamtama yang menyerah. Dari 1.200 pekerja Korea yang dibawa ke Tarawa, hanya 129 orang yang selamat, sementara pekerja Jepang tewas semuanya. Secara keseluruhan, korban di pihak Jepang adalah 4.690 orang dan dipastikan tewas semuanya. Total kerugian pihak AS adalah 1.009 orang tewas dan 2.101 orang terluka. Hampir semuanya dari divisi 2 Marinir. Korban besar di pihak AS memicu protes publik. Masyarakat tidak dapat memahami bagaimana pulau sekecil itu dan tidak memiliki nilai penting bisa membunuh banyak pria. Para laksamana juga dibanjiri surat kemarahan dari keluarga tentara yang tewas. Situasi diperparah dengan pernyataan Jenderal Holon M. Smith yang keceplosan menyamakan pertempuran di Tarawa seperti kekalahan di Gettysburg. Dalam biografinya, ia secara kritis menyalahkan Angkatan Laut dan keputusan Kepala Gabungan. Menurutnya, Tarawa tidak sepadan dengan kerugian yang diderita. Namun hal itu dibantah oleh jenderal lain, termasuk Laksamana Nimitz, bahwa kemenangan di Tarawa telah meruntuhkan pintu depan pertahanan Jepang di Pasifik Tengah. Akibat pertempuran tersebut, pasukan Jepang yang mempertahankan Pulau Tarawa benar-benar musnah. Sejarawan Jepang menyebut jika angka kematian Jepang begitu tinggi karena AS membunuh semua orang, baik yang terluka atau yang tertangkap. Namun sejarawan lain menyebut jika tentara Jepang musnah karena cenderung bertahan sampai akhir tanpa menyerah. Di Makin Atol pun tentara Jepang benar-benar musnah. Namun korban AS jauh lebih besar dari korban Jepang ketika USS Liskombe berhasil ditenggelamkan oleh kapal selam Jepang.